Pulau Seribu Masjid, Lombok bukan hanya menjadi destinasi wisata yang mengagumkan, tetapi juga sebagai lumbung kreativitas bagi para usaha kecil, mikro, dan menengah yang menjadikan seni dan kerajinan sebagai mata pencaharian mereka. Salah satu tempat wisata yang dapat dijumpai adalah Pasar Seni Senggigi. Pasar seni ini dulunya merupakan salah satu magnet utama bagi wisatawan yang berkunjung ke Lombok. Saat ini, pasar seni tengah menghadapi tantangan besar. Penurunan jumlah wisatawan yang drastis telah memberikan dampak signifikan pada perekonomian lokal, khususnya bagi para pedagang yang menggantungkan hidup mereka pada pasar ini. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia telah menyebabkan penurunan tajam dalam jumlah wisatawan. Dan meskipun situasi mulai membaik, pemulihan tidak terjadi secara merata. Pasar seni yang dulunya ramai kini tampak sepi dan lesu. Beberapa toko dan stand terlihat tutup. Dan bagi yang masih bertahan, barang-barang hasil karya pengrajin juga kurang mendapatkan perhatian dari pengunjung. Keadaan ini menciptakan suasana yang kontras dengan kemeriahan yang pernah ada. Meski begitu, mereka terus beradaptasi dan mencari cara-cara baru untuk bertahan. Beberapa dari mereka mulai mengeksplorasi penjualan online dan strategi pemasaran digital guna menjangkau pelanggan di luar area lokal. Saya sudah jualan di Sunset Market, di Pantai Senggigi, dan di Pasar Sweet itu sebelum ada pasar seni. Nah, setelah dibukanya pasar seni sama pihak LTDC yang kerjasama dengan pemerintah daerah, itu akhirnya kita ngambil tempat di sini. Pada waktu awal-awalnya itu pasar seni sedang ramai gitu. Cuman sekarang ini agak slow itu dikarenakan waktu COVID itu. COVID itu kendala yang paling sudah paling besar. Kalau hanya gempa seperti tahun-tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, itu tidak masalah kita. Tapi COVID ini betul-betul bule tidak ada masuk, sedangkan kita bangsa pasarnya ini bule di sini. Lokal itu hanya kita bisa bilang 35% tamu lokal gitu dari Jakarta, Surabaya gitu. Karena kalau daya belinya itu kalau tamu lokal itu agak kurang, masih mungkin lebih memerlukan kebutuhan yang lain gitu. Kalau bule lebih enak kita gitu, karena dia uangnya juga nilainya tinggi gitu kan gitu. Terus kalau mengenai pasar seni yang sekarang agak slow gitu tutup itu, pertama karena COVID itu. Terus yang kedua, banyak teman-teman kita yang beralih profesi juga. Dari kerajinan jadi bisa ada yang jadi supir, ada yang jadi kenek, ada yang jadi jual-jual dagang-dagang kelapa muda, banyak macam itu sekarang. Itu saya sudah coba lewat online juga sudah, saya melalui titip saya kebanyakan naruhnya di Jawa gitu, di bandara Surabaya itu ada, di international airportnya itu ada saya taruh barang seperti ini juga. Kalau memang ada promosi dari pemerintah maupun dari nasional gitu, pemerintah pusat, saya sih sering sekali ikut pameran. Dari tahun 90 saya sudah ikut pameran di Jakarta itu, Pekan Raya Jakarta ya, sama Indoturism di Surabaya, saya sering ikut itu. Cuma sekarang kan karena usia saya sudah nggak jarang gitu ikut keluar itu. Malah ini sebenarnya saya mau anukan untuk anak-anak saya, tapi anak-anak saya sudah nggak mau, dia beda profesi jadinya. Di IT anak saya, jadi nggak mungkin jualan seperti ini. Tapi dengan ini kita semua bisa sekolahkan anak-anak kita sampai sarjana. Alhamdulillah, itu saja. Kerajinan yang paling laku di sini handmade-nya ini sudah seperti anyaman dan ini painting nih, wood painting nih. Dia laku, ada topeng, cicak kayak gitu. Dulu ini bahannya dari tanah liat, karena gampang pecah, makanya inisiatif bukannya dari
dari pengrajin, dari kita pedagang inisiatif buat dari kayu kemudian ditaruhkan kerang di sini, kemudian di painting. Dan ini buat dia laku. Saya pertama yang jualan ini kerajinan kayu ini di sini sudah Sing Gigi. Saya pertama. Bentuknya dulu tidak seperti ini, Mbak. Kalau ini kan ada, nah ini dia yang pertama. Hanya painting saja. Kemudian kita kombinasikan dengan ini yang pakai kerang. Nah ini yang pertama nih, sekitar tahun 95 ini. Nah sekarang kemudian kita kombinasikan dengan tetap ada paintingnya, ada kerang kulit mutiara itu, kerang putih. Nah ini kita pakai buat ini supaya daya tariknya lebih tinggi daripada yang biasa seperti ini. Sekarang ini sudah kurang laku, kurang minat. Kebanyakan yang diminati itu yang seperti ini, kombinasi atau yang polos kayak ini, simple deh. Sesuai nama saya, simple shop. Simple art. Iya. Saya pernah kirim ke Belanda, pernah ke Australia, ke Jepang, udah. Yang terakhir tuh ke England itu. Ke England tuh di Kensington Place. Cuma karena bom Bali pada waktu itu. Iya. Selesai kita pada waktu bom Bali itu sudah tidak ada sudah. Dulu saya jual sampai tenunan juga saya pernah jual itu. Saya kirim ke Jepang apa itu. Saya termasuk pemula lah di sini itu jual barang kerajinan karena sebelum ada pasar seni saya sudah jualan dulu. Saya punya art shop di Suete, terus di pasar perempatan Kebon Brue itu saya sudah punya itu sebelum. Nah begitu dibuka pasar seni saya berpikir pasti akan ramai di sini, makanya saya pindah kemari gitu. Kita ada yang bagian buat bahan mentahnya seperti ini. Nah, itu lokasinya di Sesaot. Kemudian kita bawa ke Labu Api namanya untuk paintingnya. Selain kita bisa painting sendiri juga karena tidak mungkin semuanya akan kita kerjakan sendiri kan. Kita painting terus untuk pengkilatannya ini, finishingnya juga dari Labu Api. Gitu. Pengrajinnya kita punya gitu di sana ya. Jadi kalau pemasaran itu kita di sini sementara ini yang sekarang di sini saja gitu. Tapi kalau ada teman-teman yang dulu ya kayak di Surabaya ada pesanan kita kirim gitu. Kita bertahan di samping ini dulu saya usaha ini saya punya kendaraan travel gitu, mobil travel. Jadi di samping usaha ini ada mobil saya itu dipakai tour gitu. Jadi itulah. Jadi saya bisa bertahan di usaha ini. Karena ini awal usaha saya tidak mungkin tinggalkan dia ini. Walaupun saya punya usaha mobil travel itu lumayan sih untuk bisa menutupi lah kebutuhan-kebutuhan yang lain. Harapan saya semoga sih adanya promo-promo dari UMKM pusat itu membawa untuk pameran-pameran itu untuk menggalakkan UMKM ini. Ya, saya harapkan itu. Semoga bisa saya dan pengrajin-pengrajin bisa bangkit kembali. Itu yang harus saya harapkan. Kasihan loh sampai pengrajin kita dulu yang bagian painting ini juga di Labu Api itu sampai jadi buruh mikul, nurunkan barang-barang di truk gitu sampai sana loh. Ada yang jadi petani lari ke petani gitu. Itulah yang kita harapkan supaya bisa bertahan, apalagi bisa maju. Alhamdulillah, syukur gitu ya, karena keadaan ini memang agak lesu sekarang ya, Mbak. Apalagi pasar seni ini akan berakhir sampai bulan September ini akan dibangun kembali. Akan direnovasi karena sudah lama. Ini sudah 25 tahun saya dari pertama pasar seni yang ada di Lombok, bukan yang ada di ini pasar seninya provinsi. Saya dari awal sudah sini waktu itu sampai alhamdulillah 25 tahun sekarang sudah. Dari saya baru nikah sampai sekarang. Ya, secara mudah untuk tamu-tamu lokal ini. Kalau bule kan tidak pakai kris dia harus pakai gesek. Saya punya tapi harus gesek, cuma kalau dari bank sini 3 bulan tidak ada transaksi dicabut gitu.
Makanya saya kalau satu-satunya untuk lokal saya pakai ini. Tapi kita bisa kerjasama dengan restoran. Kita minta bayarkan di sana, di debit ke sana, nanti kita ambil. Gitu caranya untuk mempermudah lah, sama-sama. Kalau kita mau tidak begitu agak susah kita pemasaran. Kadang-kadang tamu kan tidak mau repot dia mbak, tidak mau pakai uang gitu, tidak bawa uang apa, pakai kad aja gitu. Kalau selama dia ada tinggal di Indonesia kan pasti dia punya QRIS tunai, kita pakai itu ya. Kalau ada teman-teman juga di sini yang butuh gitu, mau bayar pakai QRIS, saya ambil gitu. Nanti saya kasih jadi untuk membantu, saling membantu gitu. Lebih itu memudahkan teman-teman itu. Mana dong? Dan ini lebih gampang simpan handphone di sini. Ya lebih luas ya jatuhnya, karena dia lebih gembut gitu ya. Ini aja, ini, jadinya aku beli yang ini. Lucu kan, ini sesuai pilihan dari aku. Ini lucu sih guys, kalian harus beli ya.